Kiai Haji Abdul Mannan Diponegoro merupakan pendiri Perguruan Islam Pondok Termas Pacitan, di mana 1820 Masihiyah Pondok Termas yang asal muasalnya ada di Desa Semanten. Orang menyebut Desa Manten, 3 kilometer dari pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan, dan juga sekitar 9 kilometer dari titik nol Pondok Termas kita ini. Didirikanlah pesantren oleh Simbah Abdul Mannan yang nama kecilnya adalah Bagus Darso. Tentu Mbah Abdul Mannan tirakat yang paling kuat sehingga pesantren ini bisa lestari sampai hari ini adalah hasil jerih payah tirakat Mbah Abdul Mannan, yaitu fokus di dalam belajar dan belajar kemudian belajar. Tentu dalam beberapa sejarah dikatakan Simbah Abdul Mannan mondok pertama kali di bawah asuhan Kiai Hasan Besari dari Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur. Ketika di pesantren Tegalsari, Simbah Abdul Mannan yang nama kecilnya Bagus Darso belajarnya sungguh dan bersungguh-sungguh, berjihad, berijtihad yang luar biasa. Bahkan di mata pengasuhnya, yaitu Kiai Simbah Hasan Besari dari Tegalsari, Ponorogo, sudah nampak sinar-sinar keilmuan yang ada di dalam diri Simbah Abdul Mannan. Ada sebagian cerita meriwayatkan bahwa Simbah Abdul Mannan ini satu gotaan, istilah dulu namanya gotaan, satu kamar dengan Ronggo Warsito sang pujangga dari Keraton Solo. Sehingga hubungan baik Simbah Abdul Mannan dengan Ronggo Warsito terjalin baik ketika berada satu gotaan di pondok pesantren Tegalsari di bawah asuhan Simbah Kiai Hasan Besari. Kemudian Simbah Abdul Mannan menyelesaikan mondoknya, kemudian singkat cerita beliau merintis kembali ke desanya, merintis pesantren. Yang tentu situs hari ini, situs pesantrennya masih ada, yaitu di sekitar Desa Semanten, yaitu di sekitar Masjid Baitul Millah. Itulah peninggalan pesantren pertama dari Mbah Abdul Mannan, yang sehingga Mbah Abdul Mannan singkat cerita pindah ke Pondok Termas ini di Desa Termas sekaligus ikut mertua. Beliau tekun, istiqomah, at-tadris, wat-ta'lim dalam pengasuhan di Pondok Termas ini, di Desa Termas ini, dibantu oleh salah satu kerabat dekat Keraton Solo, Surakarta, Hadining Surakarta, yaitu diutuslah Raden Sudarmaji yang terkenal dengan nama Ketok Jenggot untuk membantu Simbah Abdul Mannan untuk mendirikan pondok pesantren Termas ini. Yang makamnya Simbah Sudarmaji ini atau yang disebut Raden Sudarmaji ini
ada di Dusun Kulak dekat Masjid Kulak, Desa Termas. Karena anak-anakku sekalian, Termas, Pacitan, ini semuanya adalah tanah dari Kesultanan atau Kesunanan Solo. Mbah Mahfud mencatat bahwa di dalam transkrip kitabnya Mbah Mahfud tertulis Termas, Jawi Al-Wusto, Jawa Tengah, Sulu, Bisot, Sulu, yaitu Solo, atau ada yang menyebut Solo, atau yang menyebut Surakarta. Ini sejarah, sehingga hubungan kekerabatan dengan Keraton Solo terjalin baik, sehingga Simbah Ketok Jenggot membantu membuka Desa Termas ini menjadi desa pondok pesantren. Sehingga sampai sekarang perlu diketahui, kemungkinan dari sekian juta yayasan, salah satunya yayasan yang menggunakan, maksud saya yayasan pondok pesantren yang menggunakan nama desa, yaitu Yayasan Perguruan Islam Pondok Termas. Kemudian Kiai Abdul Manan menjadi seorang kiai, menjadi pendiri Pondok Termas ini. Beliau sangat haus dengan ilmu, sehingga beliau di dalam perjalanan haji, beliau terus mengembara mencari ilmu hingga sampai di Mesir, yang tentu kota Mesir ini adalah kota daripada banyak mayoritas para nabi, dan juga Mesir merupakan negara peradaban keilmuan yang luar biasa. Di sana ada perguruan tinggi, universitas yang terkenal sedunia, yaitu Al-Azhar. Dan sekitar tahun 2016, saya, Lukman Al-Hakim, mendapatkan informasi dari salah satu alumni kita, almarhum Abu Saufan, yang belajar juga di Al-Azhar. Kemudian setelah selesai belajar S1 di Al-Azhar, Abu Sufyan bekerja di Kedutaan Besar Kairo, Mesir, dan beliau almarhum menginformasikan kepada saya ada secercik kisah tentang Simbah Abdul Manan, yaitu di buku Dari Masa ke Masa, Hubungan Indonesia Mesir, cetakan dari Kedutaan Besar Al-Azhar, mohon maaf, dari Kedutaan Besar Kairo, Mesir, di mana di situ disebutkan kemudian Mbah Abdul Manan inilah yang nanti akan saya lanjutkan kiprahnya di Mesir setelah kita mendengarkan musik dari Mahat Ali yang kita cintai ini. Next, bersambung.